Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa ati'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan dan akhwat billah, jamaah salat zuhur, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita akan melanjutkan kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin ya, tentang taubat ya, sebagai kafarat dosa zina ya. Kalau kemarin kita membahas ya, taubat sebagai kafarat dosa membunuh ya. Sekarang kita akan membahas taubat sebagai kafarat dosa berzina ya. Ini hadisnya nomor 22 ya, riwayat Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dia berkata, pernah datang seorang wanita yang bernama Juhainah ya. Juhainah ini karena tobatnya yang nasuha ya, tobatnya yang benar-benar tobat, maka kemudian disebut oleh Rasul dia adalah orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang terakhir dimasukkan ke surga ya. Jadi ketika Juhainah ini ya oleh Allah dikeluarkan dari neraka, itu para penghuni neraka menangis semuanya, karena setelah dia tidak ada lagi yang dikeluarkan dari neraka ya. Dan orang yang tidak akan dikeluarkan di neraka itu adalah orang yang di nerakanya khalidina fiha ya, kekal ya. Tapi Zuhainah ini ya, disebutkan Rasul bahwa nanti dia termasuk orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka dan kemudian terakhir pula dimasukkan ke dalam surga. Itu dalam keadaan hamil, dia datang menghadap Rasul ya. Kemudian berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan ya. Ya Rasulullah, aku telah berzina ya. Aku telah melanggar aturan Allah ya. Fa'aqimhu alayya, oleh karena itu hukum Allah tegakkan kepada aku. Jadi minta dirajam dia ya. Jadi kalau mencuri dipotong tangan ya, tapi kalau berzina itu dirajam ya, dicambuk atau dilempari dengan batu. Kemudian ya, fada'a Nabiullah SAW waliyaha, maka ya, Nabi memanggil wali dari wanita itu, yaitu bapaknya ya. Kemudian faqala ahsin ilaiha ya. Ini wanita anak kamu bawa pulang, kemudian urus dengan baik ya. Karena lagi hamil ya. Jadi kalau wanita hamil wanita berzina kemudian sampai hamil, maka hukum rajamnya itu, hukum cambuknya ditangguhkan sampai melahirkan. Makanya bapaknya disuruh membawa pulang wanita itu untuk diurus, dirawat dengan baik. Kemudian kata Rasul, faida wada'at ya, fa'tini, kalau dia sudah melahirkan bawa lagi kepadaku. Fa'ala, maka ya, wali wanita itu melaksanakan apa yang dipesan oleh Rasul, dirawat dengan baik ya. Kemudian fa'amara biha Nabiullah SAW ya, fasyuddat 'alaiha thiyabuha. Kemudian Rasul memerintahkan agar wanita itu ditutup ya oleh kain karena mau dirajam ya. Jadi tidak dalam keadaan terbuka ya, ditutup dengan kain.
ya, ditutup dengan kainnya. Tsumma amara biha farujimat. Kemudian setelah itu, setelah ditutup dengan kain, ya, maka wanita itu dirajam sampai mati, ya. Kalau belum menikah itu dirajamnya ya 100 kali. Tapi kalau sudah nikah dirajamnya sampai mati. Dan ketika wanita itu mati, tsumma shalla 'alaiha, Rasul nyolatin wanita itu, ya. Gitu. Faqala lahu Umar. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah, ya, tusolli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Ya, engkau telah menyolati wanita itu padahal dia telah berzina, ya. Apa kata Rasul? Laqad tabat taubatan, ya. Lau qasamat, ya, bainaha sab'ina min ahli Madinah lawasi'atum, ya. Dia sudah benar-benar bertobat. Bahkan taubatnya itu bisa menutupi, ya, 70, ya, orang yang bertobat dari penduduk Madinah, ya. Jadi taubatnya luar biasa itu, ya. Sampai kemudian nilainya sama dengan 70 orang yang bertobat, ya. Oleh karena itu Rasul menyolatinya, ya. Walaupun dia pelaku zina, ya, telah berbuat zina. Kemudian wahal wajadta afdhala min anjadat bin nafsiha lillah, katanya. Apakah engkau Umar pernah menemukan sesuatu yang lebih baik daripada dia yang telah mengorbankan dirinya untuk Tuhan yang untuk Allah, ya. Jadi dia minta kepada Rasul karena dia berzina untuk dirajam. Kemudian ketika mati sejatinya dia telah menjual dirinya, ya, kepada Allah. Dengan apa? Dengan surga Allah, ya. Walaupun dia masuk neraka tapi pada akhirnya dikeluarkan, ya. Jadi ada hadis lain, ya, malaikat disuruh mencari penghuni neraka yang di dalam hatinya ada iman. Kemudian kata Allah, keluarkan dia. Begitu dikeluarkan dari neraka itu hitam banget, ya. Kemudian oleh Allah disuruh malaikat itu mencelupkannya ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Begitu diangkat dari Nahrul Hayat jadi kuning langsat, ya, putih bersih dan berseri, baru kemudian dimasukkan ke dalam sorga. Jadi di sorga itu nggak ada yang jelek, ya. Di sorga itu nggak ada yang hitam. Di sorga itu kulitnya kuning langsat, putih berseri, ya. Seperti yang dialami oleh Juhainah, ya. Jadi terakhir diangkat dari neraka, dicelupkan ke Nahrul Hayat, kemudian baru dimasukkan ke dalam sorga, ya. Ini hadis riwayat Muslim, ya, nomor 22. Jadi Juhainah adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk surga. Sehingga ketika namanya dipanggil, ya, ini namanya syafaatul udma. Jadi nanti orang-orang yang berdosa, ya, oleh Rasul dipanggil namanya. Penghuni neraka oleh Rasul dipanggil namanya. Setiap namanya dipanggil, maka malaikat mengeluarkannya dari neraka. Dan ternyata Juhainah ini adalah orang yang oleh Rasul dipanggil paling akhir. Sehingga setelah itu para penghuni neraka menangis sebab tidak mungkin dikeluarkan lagi, ya. Nauzubillahi min zalik, ya. Nah, ini menandakan bahwa mereka yang tersisa akan kekal di dalam neraka, ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, penghuni neraka itu sama dengan penghuni surga. Ada yang khalidina fiha, yang kekal. Ada juga yang khalidina fiha abada. Bukan hanya kekal, tapi juga abadi selamanya. Wa fi hadzal hadits dalil, ya, ala annal hadda yukaffiru dzanba. Jadi hadis ini menjelaskan, ya, bahwa yang namanya hukuman, baik itu potong tangan atau kemudian dirajam atau kemudian dikisos, dihukum mati, ya, sejatinya adalah, ya, akan menutup dosa, ya. Jadi dosanya habis itu, ya. Jadi bersih tanpa dosa ketika selesai, ya, dilaksanakan hukum Islam. Yang kedua, wa anhu yusolli alal marjum, dan Rasul itu mensolati, ya,
orang yang dirajam ya kemudian mati ya. Jadi jenazahnya dalam keadaan suci ya, jenazahnya dalam keadaan layak untuk disolati. Sebab Rasul pernah itu pas mau nyolatin, Rasul nanya, dia punya hutang nggak? Punya ya Rasulullah. Rasul mundur lagi tuh, nggak mau tuh nyolatin orang yang punya hutang. Tapi kemudian ada temennya yang kasihan. Ya Rasul itu kalau sholat kan sholatnya mustajab, ya doanya mustajab. Ya padahal doa ketika sholat jenazah itu luar biasa. Makanya Rasulullah, aku mohon engkau sholati dia dan soal utang nanti saya bayar. Nah kemudian Allah Rasul maju karena sudah ada yang menjamin hutangnya mau dibayar. Tapi kemudian setiap kali Rasul ketemu dengan orang itu, gimana? Hutangnya sudah dibayar belum? Belum ya Rasulullah. Ketemu, nanya terus, hutangnya sudah dibayar belum? Belum ya Rasulullah. Suatu saat nanya, hutangnya sudah dibayar belum? Sudah ya Rasulullah. Kalau begitu katanya, ya kuburannya dingin. Ya. Jadi orang yang punya hutang itu, kuburannya panas itu. Hati-hati itu. Mati bawa hutang. Kenapa? Karena kuburan itu sejatinya salah satu taman di antara taman-taman surga. Ada orang yang masuk surga itu adem, sejuk, ya. Tapi juga, ya apa? Ya, hufratun min hufarin niror. Bisa jadi kuburan itu salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka. Masuk kubur panasnya luar biasa. Di antaranya kalau mati bawa hutang itu hati-hati ya. Jadi di dunia tidak disolatin oleh Rasulullah ya. Tapi kemudian di akhirat merasakan panasnya alam kubur. Kemudian wafihi bayan ya admi atau ya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa ternyata taubat itu ya sesuatu yang agung, sesuatu yang agung, yang mulia, yang luhur. Ya. Ini akhlak yang terpuji. Jangan sampai kemudian menunda-nunda tobat, apalagi kemudian tidak bertobat. Sebab orang yang tidak bertobat itu ketika dia berbuat maksiat, maka dikategorikan sebagai orang zalim. Ya. Dia akan mengalami kegelapan pada hari kiamat. Pertama bisa jadi dia melihat, tapi kemudian dihijab oleh Allah sehingga tidak dapat cahaya dalam kegelapan. Atau kemudian cahaya ada, tapi kemudian matanya dibutakan. Kenapa? Karena melakukan kezaliman. Salah satunya setiap berbuat maksiat dia menunda-nunda tobat, bahkan sampai mati pun dia tidak bertobat. Kemudian yang selanjutnya ya wa annaha tajubu dzanba wa in azima. Sekalipun dosanya besar, kalau tobatnya benar, tobatnya tulus, tobatnya sungguh-sungguh, tobatnya murni, maka kemudian tobat itu akan menutup dosa. Akan menutup dosa. Wa fi riwayah dalam riwayat lain, tsumma amara biha fa hafarolaha ya ila sadriha. Sebelum dilaksanakan yang namanya rajam, maka wanita itu dimasukkan ke dalam lubang setinggi dada. Ya. Jadi dirajamnya itu dalam keadaan badannya itu dikubur setengah dada. Ya, makanya rata-rata batu yang kena itu, ya kalau tidak ke kepala, ke dada itu, ya luar biasa itu sakitnya. Ya. Padahal ketika dirajam itu orang yang merajamnya tidak boleh ada rasa kasihan. Jadi bayangkan mau menimpuk dengan batunya itu, melempar dengan batunya itu luar biasa kerasnya itu. Ya. Ternyata di antara sahabat juga ada, ya ada yang melempar batu dengan kenceng banget, ya bahkan benci banget itu ya. Ya kemudian wa amar nas para jamaah setelah dikubur ya badannya sampai dada, baru kemudian Allah nyuruh orang-orang yang hadir di tempat umum. Jadi pelaksanaannya di tempat umum untuk melemparkan batu ya secara rame-rame kepada orang itu. Ya, ini bentuk hukuman dalam Islam. Ya, bentuk hukuman dalam Islam. Ya, kemudian fayuqbilu Khalid bin Walid bihajarin faroma ra'sa. Nah ini Khalid bin Walid termasuk orang yang menyaksikan pelaksanaan rajam itu. Dia mengambil batu, kemudian ditimpuk kepalanya itu wanita itu sampai kemudian darahnya tuh muncrat. Darahnya muncrat, kemudian kena wajahnya tuh. Kena wajah siapa? Khalid bin Walid. Ya, sampai kemudian kata Rasul ketika mendengar ya
hujatan ya, celaan, ya, cacian kepada orang wanita yang berzina itu bukan hanya dilempar dengan batu kepalanya, tapi juga dimaki-maki. Ketika Rasul mendengar makian Khalid bin Walid terhadap wanita itu, kemudian Rasul berkata, ya mahla ya Khalid, ya tunggu Khalid, katanya. Walladzi nafsi biyadihi laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin la ghufira lahu, katanya. Demi Allah, dia sudah bertobat dengan tobat ya, yang kalau kemudian dia melakukan dosa besar, atau semua orang yang melakukan dosa besar kemudian bertobat, maka tobatnya akan diampuni oleh Allah SWT. Ya, jadi taubat itu mengundang ampunan Allah SWT. Sehingga apa? Ketika dia bawa dosa, kemudian bawa kesalahan, dosanya diampuni, kemudian kesalahannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sama amara biha fa shalla 'alaiha wa dufina. Setelah itu Rasul menyuruh untuk menyolati wanita itu. Jadi bukan hanya Rasul saja, ya. Yang lainnya juga disuruh untuk menyolati wanita itu, kemudian wadufina, ya, dan menyuruh agar wanita itu dikubur sebagaimana dikuburnya kaum muslimin. Nah, ini Imam Nawawi berkata bahwa dosa besar ya itu karena melakukan perbuatan zina itu termasuk maksiat yang paling buruk, maksiat yang paling tercela, dan dosa-dosa yang menimbulkan kebinasaan. Jadi ada dosa yang menyebabkan orang binasa dan celaka. Di dunia ditimpa bencana, di akhirat diazab dengan neraka. Di antaranya adalah orang yang ngambil duit ya, atau minjem duit ya, tapi dengan niat tidak mau bayar. Atau minjem sesuatu dengan niat mau merusaknya ya. Jadi pinjam majalah, pinjam buku, tapi maksudnya untuk merusak majalah itu. Atau mungkin pinjam kendaraan, maksudnya untuk merusak kendaraan. Pinjam duit, maksudnya untuk tidak membayarnya. Nah, itu namanya al-maksu ya, al-maksu. Dan ini termasuk maksiat yang paling buruk, maksiat yang paling jelek ya. Nah, kalau orang kemudian pinjam sesuatu, pinjam duit, tapi niatnya untuk membayar, maka Allah akan memudahkan untuk membayarnya. Tapi kalau kemudian orang pinjam duit dengan maksud untuk tidak membayarnya, maka Allah pun akan merusaknya ya. Akan membinasakan kekayaan orang itu. Nah, kemudian ada 7 dosa besar yang membinasakan manusia. Ijtanibu, kalian jauhi, kata Rasul, as-sab'a al-mubiqat, ya, dosa yang membuat kalian binasa ya, atau dosa yang membahayakan. Yang kemudian para sahabat nanya, ya Rasulullah, wa mahunna, ya, wahai Rasulullah, ya 7 dosa yang harus kami jauhi itu, yang menyebabkan kami celaka dan binasa itu apa saja? Kata Rasul, pertama asyirku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua, wasihru, sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar. Kemudian apa lagi? Wa aklu riba, makan riba. Itu bahaya tuh. Ya, kemudian wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yaumal jahfi, lari dari medan perang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wa qadbul muhsanat al mu'minat al ghafilat, ya, menuduh jinah wanita mukmin yang baik-baik. Oleh karena itu kata Rasul, ata ibnina dzanbi kaman la dzanba lahu. Pentingnya taubat itu kenapa? Karena orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Ya, makanya siang malam Allah mengulurkan tangannya untuk menerima taubat orang yang taubat dari maksiat. Sampai kapan? Sampai matahari terbit di tempat terbenamnya atau di barat, atau selama ya dia nyawanya belum sampai di tenggorokan. Jadi kalau belum sakratul maut, belum kiamat, maka taubatnya insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.